Ya, selamat bergabung kembali di Tandang Tanya Jawab Tentang. Masih bersama saya Renggo Darsono yang akan ngobrol bareng. Kali ini kami tandang di Prada, kedai yang legendaris. Lawas banget ini, teman-teman. Di bilangan Nologaten ini daerah nerakanya coffee shop karena depan, belakang, samping, kiri, kanan di mana-mana ada kedai kopi. Saya sudah bersama dengan Om Koko. Terima kasih Om Koko. Sama-sama. Orang di balik Prada gitu ya, yang merawat Prada sejak kecil sampai sekarang udah gede banget, rame gitu ya, dan pelanggan-pelanggannya cukup heterogen. Kalau di kedai-kedai lain biasanya rata-rata isinya Gen Z semua, ini heterogen banget Om. Luar biasa ini. Gimana sih Om ceritanya awal berdirinya Prada gitu? Ya kalau berdirinya Prada itu ya, kalau saya tuh terjebak ya Mas. Terjebak. Nah, jadi ceritanya itu dulu saya itu di tahun 2003 itu sempat dimintain tolong untuk membuat sebuah coffee shop. Karena di tahun awal 2000 itu kan, kalau ada yang tahun 2000-an pasti tahu ada namanya Jesco. Jazz Coffee. Jazz Coffee. Ya. Jazz ya. Jazz, Wes ya. ngeri. Yang dipandegani sama, kalau nggak salah namanya Mbak Ani apa ya. Oke. Nah, kebetulan si ownernya ini, kakak teman saya ini, dia kan penyanyi jazz juga. Oke. Sering ke sana. Akhirnya dia tercetus, kita bikin tempat nongkrong yuk gitu. Nah, kebetulan dulu waktu itu kan aku kerja di hotel nih. Oh, oke. Nah, terus dimintain tolong, ayo kok aku tolongin dong, ini mau bikin tempat nongkrong kopi. Oke lah, aku bilang gitu. Ya udah, dari tahun 2003 itu kita bikin namanya Rumah Kopi waktu itu. Oke. Aku jadi barisannya sama kakakku kandung, berdua nih. Berdua. Nah, kita juga nggak tahu kok menjadi apa ya, coffee shop waktu itu 2003 itu suatu hal yang menurutku suatu hal yang unik. Espresso sudah ada. Ya. Ya, Starbucks udah ada? Om? belum, Oh, belum. Starbucks belum ada. Espresso sudah ada. Cuma kita berani membuat sebuah coffee shop yang nggak jual kopi itu brut. Cuma kita jual cappuccino, kita jual espresso. Itu start awalnya. Start awalnya si Prada ini. Nah, di tahun 2005 akhirnya aku bikin sendiri. Pakai mobil yang sekarang Street Coffee. Wes ngeri. Berarti ini bapaknya Street Coffee Jogja ini. 2005 aku udah bikin Street Coffee, Mas. Pakai sepeda atau Enggak, pakai aku motor? pakai mobil Oh, kombi. pakai mobil malah. Oh, udah kombi. Ya. Oke. Wes maju lah ya. Nah, semacam. Pakai mesin kopi, pakai genset segala macam street. Di mana itu dulu nongkrongnya Om? Maksudnya Itu ngetemnya? ngetemnya aku di ini depan Dubrito. Oh, Jalan Solo. Jalan Solo. Ya. Dulu namanya udah masih Jesco. Bukan, bukan disco lain lagi. Oh. Aku waktu street itu namanya Koko. Koko. Nah. Pakai jenengku, Ya. Koko Kopi. Itu tahun 2005. Setahun sampai 2006. Jadi street lainnya pada enggak. Mulainya pada berlomba-lomba untuk bikin coffee shop yang pakai AC, pakai segala macam. Aku jualnya pakai street. Waktu itu ditentang banyak orang aku. Wah edan weh. Dodolan kopi nih pinggir dalan. Prinsipku gampang waktu itu. Lah aku rak main dodolan banyu, Mas. Aku main dodolan banyu bentuknya kopi. Udah gitu aja prinsipku waktu itu. Ya udah jalan setahun. Jalan setahun tahun 2006 aku hijrah ke Jakarta. Oh, Jakarta. Di sana juga buka coffee shop tahun 2006 di Menteng. Tapi berempat aku di sana. Starling udah banyak belum Menteng? Belum. Dulu kan full. Belum. Ya, kalau saya Belum. terakhir di Menteng Belum banyak. Sainganku tuh Bengawan Solo. Ya. Oh iya iya iya. itu. Yang SPBU kan dulu. Sainganku itulah. Waktu itu 2006.
sampai 2009 aku pulang Jogja, yaitu cikal bakalnya Prada dari 2009 itu. Prada pertama kali di mana itu Om? 2009 tuh. Di Togamas, Oh, Togamas. di ini depan XS1. Oh, Togamas yang sekarang jadi Akso ya apa? Ya, Asko Ya, Asko. Oh. Dari Pertama situ. di sana. Oke. Terus pindah ke Kota Baru itu 2012. 2012. Ya. Oke. Nah, yo tahu bangkrut, Mas. Aku 2010, 2011 itu aku buka dua. Oh, langsung buka Satu dua. Prada, satunya di Jalan Solo, satunya di Gejayan. Oh. Ngarepe Jendela. Oh, iya. Jendela itu Togamas juga. tuh. Togamas, Oh, iya. tapi aku di seberangnya. Oke. Sekarang jadi championship itu bukan ya? Toko champion itu bukan ya? Sekarang jadi Bank Mandiri kita. Oh, Bank Mandiri. Ya. Buka situ. Sik dari si karo Pak Dalbi. Oh, iya. Soto ya, Nah, tahu ya. Iya. Ning akhirnya kono setahun yo ora kuat apa. Iya. Sewanya mahal ya karena Om di sana. Satu sewa mahal, kedua kan nek Gejayan itu kan macet toh. Satu arah macet, ora kuat apa setahun akhirnya sama Togamas kita pindah di Kota Baru 2012. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang. Tapi panjang ya di Togamas panjang ya? Panjang, aku ke Togamas tuh dari 10 tahun aku Mas. 2009 sampai 2019. Nah, 2020 Covid. Panjang itu. Berarti kalau di masa dulu itu kan kalau Om Koko ini kan salah satu kedai yang dekat dengan toko buku ya di Togamas gitu. Ya. Ini kalau zaman dulu tuh yang menyajikan kopi kedai dalam hal ini yang ada bukunya itu udah banyak belum sih Om? Tahun-tahun itu tahun-tahun 2000-an awal kan itu Om? Kayaknya belum deh Mas Hmm. yang menyediakan. Dulu tuh ada di, tapi awal banget tuh 2005-an juga itu. Itu di Jakal, Coffee Enggak. Break gitu ya? bukan Coffee Break. Coffee Break itu nggak nyediain buku ya. Oh. Coffee Break itu ya bener coffee shop aja. Coffee Break. Kebetulan aku juga kenal sama yang punya. Itu terus kalau yang di itu tuh dulu ada di daerah Sagan. Sagan. Apa lupa namanya? Backyard apa apalah. Oh. Jadi bukan backyard kayaknya. SMA 9. Iya, SMA 9. Kayak wetane persis. Oke. Jadi ada coffee itu tahun 2005 kayaknya. Bukan LIP ya? Bukan LIP. Jadi dia pas nganu, ono hotel. Ya, hotel. Ya di dalam hotel itu dulu. Oke, dalam hotel. Ya. Oh, baru itu ya Om dulu? Iya baru itu. Sama Togamas Jendela. Jendela itu kan Ya. Jendela itu kan dari tahun 2000. Jendela itu 2004 kayaknya. Kalau nggak akhir 2004. Jendela si Kevin sama si Ampu. Itu Jendela pertama kali Togamas. Setahu ya. Kalau yang lain aku belum menemukan sih. Kalau Prada itu memang ini ya Om, apa fokusnya memang di jazz and coffee ya? Meneruskan jazzco atau gimana ceritanya sebenarnya? Jazzku. Karena apa ya? Aku seneng jazz lah ya Mas. Oke, itu. Seneng jazz lah, tapi kesini ya pengennya ya jazz tapi kok instrumen jazznya nggak ada. Gitu. Tapi untuk jazzku itu menurutku mengena sekali. Karena kumpulannya anak-anak jazz di situ. Dan Asik. sangat segmented ya? Iya sangat segmented. Jadi asik aja waktu itu. Nah terus namanya Mbak Menik ini ownernya rumah kopi yang minta bantuan aku sama kakakku untuk ya bikin coffee shop ini. Itu menurutku oke banget. Jadi mengenalkan kopi dengan jazz. Seperti itulah ceritanya. Tapi perkembangan kopi di Jogja piye to Om ceritanya awal? Kan Om Koko ini kan salah satu yang mempelopori ya terutama untuk bicara espresso base gitu ya. Kan sebelumnya itu kan tradisi ngopi di Jogja itu lebih banyak di kopi tubruk, kopi tradisional gitu ya.
saat itu kemudian Om Koko berani jualan lewat tadi cerita lewat Koko apa namanya strip kopi gitu ya, udah pakai mesin kan jelas itu costingnya tinggi dan pasarnya nggak tahu juga ya saat itu seperti apa. Kan kita lihat bahwa kalau pengalaman kami di dongeng itu kan jualan kopi ini kan kudu nganggo edukasi sih ya Om ya. Loh, dulu itu juga sama edukasi dulu. Jangan salah loh. Sekarang tuh kadang aku melihat banyak di mana ya, di Instagram berseliweran gitu, di media sosial berseliweran itu mereka itu kadang sok ya ribut-ribut single kono single gini. Kadang mikir gini, loh kalian itu cuma menikmati pasar yang sudah terbentuk aja do single-singgolan. Betul. Ngapain? Lu nggak ngerasain aku dulu jualan kopi itu orang datang, ini loh mas, ini loh espresso tuh kayak gini, menjelaskan espresso itu gimana, menjelaskan cappuccino itu bagaimana, menjelaskan cafe latte seperti apa. Sekarang kan kita udah menikmati aja. Orang datang masuk coffee shop antara cappuccino, es kopi susu, sudah familiar sekali. Nek zamanku mbiyen ora, Mas. Orang datang jual apa, Mas? Jual kopi. Kasih menu. Rata-rata orang pesennya espresso. Iya. Zaman segitu ya. Soalnya paling murah ya harganya. Yes. Begitu datang? Iya. Begitu datang bingung. Nah, disitulah kita sebagai barista waktu itu kewajiban untuk mengedukasi di saat ada orang mau pesan cappuccino. Terus akhirnya kita harus edukasi semua produk kita yang kita jual. Khususnya yang klasik ya, espresso, americano, black coffee, cappuccino, cafe latte. Kita edukasi mereka. Biar apa? Biar tidak salah pesan. Kan kasihan kalau salah pesan. Nah, saya kira wong datang espresso udah tahu. Iya, udah tahu. Mungkin ya ada yang belum tahu. Itu. Nah, terus emang waktu itu kan memang didominasi sama Blandongan. Blandongan, betul. Ya, Tradisional, kopi jos, ya, kopi saset ya Om. Ya. Terus siapa ya? Gubuk. Oh iya, gubuk masih tradisional dulu. kan. Iya, Betul. betul. Karena itu kan katanya cakupan juga gitu. Iya, geologi. Kan? Geologi kan. Karena di rumah kopi dulu di tempat itu isinya cakupan, Mas. Oh. Tapi HI. Oh, anak-anak HI ya. Anak HI. Angkatan 2005 ya itu. Angkatan 2003 Oh, mereka. 2003 malah. Oke. Tahun 2003. Itu anak-anak HI. Jadi ya di saat fenomena sekarang ini kembali lagi kan kemarin aku lihat kayak Silaka kan bahas kopi tubruk lagi. Betul, kan? betul. Ya, itu bagus menurut. Iya. Dulu aku di Kota Baru, aku juga jual kopi tubruk. Oke. Kopi tubruk aku jual, kopi susu aku jual. Nah, kesini kan sekarang coffee shop jarang kan yang jual. Iya, betul. Sekarang rata-ratanya ya Filter. pasik, tapi Ya. betulnya kopi tubruk itu ya menarik kalau dijual. Banyak penikmatnya juga. Iya, betul. Seberapa susah sih Om dulu jualan kopi? Harganya berapa Om dulu Mas ya? Atau sekarang 11-12 aja nggak ada beda jauh? Harganya ya espresso itu 5.000 Wih, 2003. Cappuccino itu 6.500. Kopi saset harganya masih sama sekarang. tetap ya relatif Lah sama kan ya? kopi saset saya ning warung 2.000 to, Mas. Iya, betul. Ah dulu 1.000, Mas. Dulu kopi saset kan kayak Indo apa ya, yang kopi saset di warung itu kan 1.000-an. Ya 500 sampai 1.000 lah. Sekarang kan berapa? 2.000, 2.500. Sementara untuk apa namanya? Kita jual kopi Cino dulu 6.500, sekarang udah rata-rata di angka 25.000, 20.000, 25.000. Iya. Mereka di sana karena dia industri sih itu. Jadi aman-aman aja. Sementara kalau di coffee shop ini kan ya variabelnya untuk biaya kan banyak sekali sebenarnya sekarang. Kalau untuk proses belajar kopi dulu gimana Om ceritanya Om? Karena kan saya kemarin ngobrol sama Mas Akrom itu, wah angel banget, boleh literasi angel, ketemu wong yo angel gitu kan. Itu proses belajar kopi di masa-masa itu tuh prosesnya gimana ya? Karena kalau saya bayangin kayaknya maka berkomunitas adalah jalan ninja gitu ya. Ya betul. Kalau dulu zamanku aku tuh ya karena orang yang tahu kopi ya sedikit aja pakai sekali ya, apalagi di Jogja waktu. Sinau ning ndi ya? Ning warnet, Pak. Oh.
Boleh happy hours berarti Om. Iya. Nang Maret, Pak. Senone nang Maret. Berarti lebih banyak otodidak di masa itu. Ya, lebih banyak otodidak. Jadi di waktu itu ya aku nggak tahu cappuccino, aku nggak tahu espresso segala macam, terus dipasrahi. Kebetulan aku dulu juga di hotel, aku tanya dulu nih sama orang-orang hotel, terus sama dia, awe sinau wae ning warnet. Ya udah, kita belajar aja di warnet. Apa sih espresso, apa sih cappuccino, cara bikinnya gimana. Gitu. YouTube belum tahun 2003 YouTube pernah kali ya, bisa nopo ora ya. Tapi di situ literasinya cappuccino itu ya sejarahnya cappuccino apa cappuccino segala macam, terus cara bikinnya segala macam. Nah itu belajarnya dari situ aja. Ya kita praktek aja. Bikin espressonya. Waktu itu aku pakai sifon manual brew ya. Enggak pakai mokapot. Biasanya kan mokapot pertama kali perkenalan. Mokapot belum masuk Oh, belum Indonesia. ada. Oh, oke. Sifon malah lebih dulu ya Om? Sifon malah lebih dulu. Sifon maksudnya itu lebih gampang dicari daripada mokapot. Grinder Om, kalau saya pengalaman dulu cari grinder setengah mati Om. Akhirnya pakai blender ya loh. Loh ya? Oh iya bener loh. Iya, aku juga gitu. Pakai blender fungsinya. Oh, nganggo blender bae ya wis, pakai blender. Cuma kita harus tahu kalau blender itu kalau terlalu lama kan kalusen lah. Iya betul. Nah, nanti nggak jadi segala macam. Nah itu kita harus tahu itunya aja. Sebetulnya sama aja sih. Itu blender. Ya biar nama blender kan. Blender kayak itu cilik kan. Terus matanya sering rusak karena kalau bukan enggak, peruntukan loh. Kalau enggak aku pakai ini spare memang khusus untuk apa namanya? Untuk giling biji-bijian kan ada. Satu kotak, satu bundaran kecil itu. Itu juga ada dulu. Aku juga pakai itu juga. Tapi ya memang aku memang dulu memang susah sekali kok. Kita mau cari apa? Mau cari di Jogja khususnya orang-orang kopi ya. Sopo saya tak takoni gitu. Mau jujur wae nek mereka mau mengaku ya. Owner kedai kopi sebelum buka nongkrongnya nang aku salah. Lucu kan? Mas Denny. Heeh. Denny Citot. Kalau mereka mengaku ya? Heeh. Ngandur sore nih Mas. Wong 4 atau wong 5 do ngobrol. Delok aku nggak kopi. Nek ngobrol itu mereka aku suka ngobrol dengan mereka juga. Om Koko waktu udah pakai mesin ya memang. Udah pakai mesin single kecil gitu rumah. Gitu. Terus yang dulu tahun itu kan yang familiar orang itu adalah mereknya ini. Baraja. Bukan, Baraja wis sampai banget. Seiko. Wah, Seiko, ngerti aku lawas banget. Kayak blender bentuknya bulat gitu loh. Ya, Seiko. Mesin otomatis itu. Ya kan, kita masukin biji, giling, terus dia bikin sendiri. Dulu tuh saya masih ngalami ini Om, forum di Kaskus itu. Orang belajar kopi di sana terus. Saya masih ingat waktu itu Mas Pepeng masih tanya cari rock presso atau cari grinder di situ gitu kan. Om Koko ngalami juga nggak di forum Kaskus sebagai ruang diskusi? Enggak, aku nggak ngalami. Aku sih nggak begitu ke Kaskus waktu itu. Jadi nggak apa ya, jarang aku masuk di Kaskus. Ya wis literasiku waktu itu ya dari langsung internet aja. Browsing gitu ya, Browsing aja. Kenapa namanya Prada Om? Ada filosofi tertentu yang diambil atau kiblat dari negara di Eropa kan? Biasanya kan kopi kan rata-rata Eropa loh. Klasikan. Klasikan. Nek Prada itu aku ya mergo wong Jawa wae, Mas. Goresan emas. Goresan emas. Jadi nek di batik kan batik iso ono prodone. Oh iya paham. Mesti ono emas itu. Iya. Lah emas itu kan namanya prodo. Oke. Jadi filosofinya Prada itu adalah mau menggoreskan tinta emas. Wis. Ngono lho. Mantap, guys. Sejak dari nama sudah punya harapan besar gitu ya, membangun sejarah ya. Betul. Gitu. Prodo. Kiblatnya mana Om? Kan beberapa kedai itu sekarang kalau di Jogja kita lihat kan ada yang kiblatnya Jepang, ada yang kiblatnya Australia, ada yang kiblatnya Vietnam, ada juga yang misalnya kiblatnya Eropa Timur gitu. Kalau aku kiblatnya tetap
ini untuk apa ya? Kiblat itu ya tetap pertama kali minuman ini diciptakan. Kayak espresso Itali, cappuccino Itali, cafe latte Itali, ya udah. Jadi sini isinya klasikan aja. Jadi walaupun tren sedang berkembang bagaimanapun juga tetap membawa gitu. Makanya iki aku cocok kopi nih. Saya soalnya wong lawas ya. Berarti Lho saiki ngene. Wong lawas, orang zaman dulu. Apa-apa iku kudu sik mantep ra iso, sik separuh-separuh ra iso. Kopi tubruk yo. Ngerti dhewe, blandongan kaya apa, itu. Iya. Era. Kopi tubruk gelas cilik, kopine akeh kental enak. Nek wong Jawa iki nek ning tehan mas gidel lho. Iya, betul. Panas lebih kental, mantep soalnya. Betul. Nek sik mondo-mondoe ra iso. Iya. Kayak harus ada bodinya kopi, Ya, ya Om. betul. Harus ada bodinya gitu. Tapi kalau membaca tren sekarang kan rata-rata suka yang ringan. Kuwi piye Om? Kuwi dawa ora to sakjane apa mung sementara gitu. Itu akan panjang. Oke. Itu akan panjang karena kalau menurutku ya, ini pribadi aja. Itu mengenanya itu di saat orang tidak suka kopi, akhirnya suka kopi. Kalau kasih yang berat kan dia nggak suka. Nah dia akan cenderung akan suka dengan yang kopi-kopi yang berlayar yang tipis-tipis itu. Ya susu ini soroso, kopi ini tipis wae, itu akan mengena ke mereka sebetulnya. Nah kembangan sampai sekarang kan dengan kopi yang sekarang tren itu kan banyak menjadi apa ya, flavornya menjadi banyak. Sementara kita juga sekarang aku nggak mengungkiri juga edukasi kopi sekarang kan masif sekali di sosial media itu. Bagusnya sekarang seperti itu. Jadi menurutku ini masih panjang. Kopi itu menurutku rano matine nyatane saka sapa kuwi? Kaldi ya, si pengembala kambing. Nah, sampai sekarang kopi ini ono. Iya kan? Jadi nggak bakal mati. Menurutku ya, semua hasil bumi yang diciptakan oleh Tuhan itu nggak akan mati, Mas. Iya. Walaupun ada isu terakhir kan kepunahan Arabica dan Robusta karena perubahan iklim, gue berarti. Tapi kan kopinya nggak mati, Mas. Oh iya. Iya kan? Benar nggak? Ya itu mungkin Arabica, Robusta akan mati, tapi kan ilmuwan akan menemukan jenis kopi lagi. Nah, apa nggak tahu? Iya. Yang lagi dibahas apa? Sterophila apa ya? Tapi kan tetap kopi. Eugenides atau apalah itu. Ya kan? Tapi tetap kopi. Betul. Mungkin dulu juga nggak ada istilah Arabica, Robusta. Kalau dia menemukan ini tumbuhan kopi wae. Dengan kopi ya semua. Nah, seperti yang diceritain Larka wingi kan, ono kepunahan segala macam penyakit, akhirnya tumbuhlah apa ini namanya Robusta atau apa lah. Nah, seperti itu. Jadi tetap kopi tetap ono. Prada ini kan udah hampir 2 dekade ya Om ya. Gimana Om kiat merawat pelanggan menjadi pelanggan yang solid? Karena kalau di perbincangan saya dengan teman-teman yang terutama yang ngopi serius ya Om ya, itu nama Prada itu pasti tersebut gitu ya. Piye sih Om cara merawatnya gitu ya bisa sampai pelanggannya itu luar biasa militan gitu. Merawat itu satu, untuk dalam sendiri. Untuk pertama di dalam itu kita harus konsisten. Yang dilihat orang di luar itu kan karena kita konsisten aja. Caranya gini, aku konsisten yang klasikan gitu. Ya udah klasik aja. Jadi saat ada orang di luar tuh, aku pengen kopi sih klasik, ane Prada wae. Satu. Tapi konsisten begitu. Yang kedua, dengan aku berapa tahun aku? 22 tahun sih di dunia kopi. Dengan ibaratnya jadi barista lah. 22 tahun. Itu kedekatan emosional sama customer itu wajib. Dari jenengan pertama kali datang jadi customer. Nah, aku memusikan, kamu harus jadi temanku. Oh gitu. Kamu harus jadi temanku. Jadi nggak sebatas kamu jadi customerku aja. Oke, hari pertama, kedua, ketiga, kelima, paling enggak aku udah tahu namamu. 2 minggu paling enggak aku ngerti kowe kuliahmu ning ndi, mulane ngopo itu.
aja salah bojoku kan customerku Mas. Wah, popodaku. Loh, itu. Iya kan? Karena ya kita masuk di industri ini, di industri kopi. Cuma nek menurutku tuh kedekatan emosional antara customer sama yang punya toko, yang punya warung itu juga harus ada. Kita menjadi teman, walaupun dia pelanggan kita menjadi teman aja nggak apa-apa. Itu akan lebih kuat nantinya ke depannya. Aku ngomong ini, ya alhamdulillah terbukti Mas, 2 tahun. Betul. Iya kan? Betul. Pindah mana aja tetap customer datang kan Om? Pindah mana aja, kamu datang. Masih ada nggak ya Om yang dari mulai Koko Mobile Cafe itu jadi datang ke sini masih ada? Masih ada. Dan sudah beranak pinak gitu ya? Udah. Masih. Dari yang sebelumnya lajang gitu. Masih. Dan itu banyak. Banyak. 22 tahun kan berarti Om Koko ini cukup mencermati ya perkembangan kopi di Jogja. Kalau dalam kurun 22 tahun ini trennya itu seperti apa sih Om? Biar kita belajar nih Om. Benora kan sekarang hampir setiap hari ada kedai buka, ada setiap hari kedai tutup toh Om. Iki kan kadangnya aku mikir iki sakjane iki sing salah opo ngono kok ya wong isih gelem buka warung ngono kan. Tapi oke juga sing tutup gitu Om. Nek trennya aku jujur aja Mas. Sekarang itu aku udah nggak tahu trennya seperti apa. Jujur aja. Aku mengakui itu. Mengakui aku ditanya sama teman atau yang saya trennya itu Om nek coffee shop saya ini Jogja. Jujur aku rarti. Aku udah nggak tahu. Jadi trennya aku nggak tahu. Nah menurutku selama masih ada mahasiswa di Jogja bikin coffee shop itu masih apa ya? Masih oke lah. Dalam tanda kutip, nggonmu kudu gede Mas. Oh gitu. Temanmu harus besar. Kalau kecil Berat. Kalau jujur berat. Kecuali jadi ini yang tak pegang dari dulu. Kowe nek arep buka coffee shop, nek arep gede sisan. Nek arep cilik sisan. Maksudnya cilik sisan ini piye? Cilik sisan itu adalah di saat kowe buka cilik, ya kowe bener-bener cilik dan unik. Makanya sekarang banyak slobar buka. Kan dia unik. Cuma banyak juga yang niru-niru ya ra kuat juga. Harus unik. Nera unik, ya akan ditinggalkan juga. Karena orang konsumen tuh trennya sekarang itu kan boleh aku bilang kan gampang bosen sih. Aku bosen yang kono golek ngon sik. Saya anyar apa ya kan gitu pasti. Kan gitu jadi. Iya. Nah, aku melihat loh dari segi pandangku sendiri seperti itu. Nah, untuk tren aku udah nggak tahu sama sekali. Lah saiki trennya apa? Kopi shop kabeh saiki kopi susune ono. Oh iya, betul. Ya kan? Plastikane ono. Grindere deluru telu. Otomatis kan dia ngedol klasikan, dia menjual klasik, dia menjual modern sebutannya, yang sekarang anak-anak sekarang. Dia jual kopi susu. Lah saya kopi shop grindere do telu, otomatis kan dia semua segmen dia akan tembak kan. Kan gitu. Jadi kalau untuk tren aku nggak tahu. Aku pernah ngobrol sama salah satu teman. Om, sampai malam kita ngobrol. Om, menurutmu tren kopi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu seperti apa? Aku ngerti, aku bilang gitu. Kalau dulu aku bisa melihat lah, tapi sekarang aku udah nggak tahu sama sekali. Karena teknologinya sekarang itu udah, terus masyarakatnya juga udah apa ya, untuk penikmat kopinya itu ya spektrumnya udah banyak sekali Mas. Iya kan? Iya. Ya 22 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya Om. Salah satunya misalnya urusan pengelolaan sumber daya manusia pasti Om Koko juga sudah sangat hafal karakter orang, pekerja terutama barista gitu ya Om. Terakhir itu kami ngobrol sama teman-teman sesama owner itu keluhannya relatif sama Om. Jadi sekarang itu barista itu tidak seperti zaman teman-teman awal buka gitu ya, teman-teman awal belajar kopi gitu ya, dan punya kecenderungan komitmen yang rendah.
Kalau Om Koko sendiri melihat atau dalam hal ini misalnya prakteknya di Prada, gimana Om cara menangani barista? Apalagi kan ini jarak gap usianya jauh sekali ya Om dengan Om Koko. Iya pendekatannya Om ben bisa suwe. Aku ki yo termasuk sing ngono yo. Sekarang saya cuma jaga berdua sama istri Om. Oh ya. Nah, gini, kalau aku kan memang dari dulu tuh niatku itu gini. Niatku itu adalah mentransfer ilmu yang aku punya ke teman-teman adik-adik barista yang baru ini. Nah, caranya mentransfer ilmu, di saat kita mau gampang mentransfer ilmu itu, kita cari orang yang bisa mengosongkan gelasnya. Oke. Kan gitu, mengosongkan gelasnya. Kan ono pepatah itu, kosongkan gelasmu untuk, Iya. betul nggak? Nah aku orang golek wong kon ngosongnya gelas aku golek gelas kosong Mas. Oke. Bener pir aku golek gelas kosong. Unbasic sama sekali. Oh, unbasic sama sekali. Lah itu Tapi melelahkan rawe Om. ya jujur itu melelahkan. Iya. Jujur itu melelahkan. Cuma kalau ada hasilnya itu yang sangat memuaskan. Iya, betul. Nah, Mas Renggo ini kan udah lama nih. Nah, kenapa tidak melakukan itu? Nah, justru karena itu Om, saya mau tanya. Di tempat kami di Dongeng Kopi itu kan ini Om. Konsepnya itu kita cari unbasic, terus kemudian ada konsep 3 bulan magang, 1 tahun kontrak gitu ya. Nah, biasanya kita bikin namanya galang jambang, gelanggang jam terbang magang. Jadi prosesnya magang. Tapi ternyata 2 angkatan terakhir itu kami merasa gagal Om dan harus belajar lagi kayaknya. Makanya tak tutup sih. Karena ternyata nggak sampai 3 bulan melarikan diri Om. Apakah saya yang terlalu kenceng pressure-nya atau memang pendekatannya yang memang harus berubah dan saya harus belajar lagi gitu loh Om. Ya mungkin ya bocah biasa ini nangkel lagi lah. Sumpah jujur. Oh bener berarti. Nah, memang susah. Jadi ya ada kalanya kita memang harus keras. Ada kalanya kita ya harus memaklumi karena anak-anak sekarang seperti itu. Yaitu kita wong tua kudu ya fleksibel. Iya. Iso ngomong enak ade wong tua. Nah, aku mereka ini kan wis kaya anak-anakku, wong bapak ibune umure aku ya kan. Wis kaya anak-anakku sendiri. Jadi ya wis ngomong ae kaya anak-anak. Bagaimana dia bisa nyaman belajar, memang niat belajar nyaman. Kalau aku sih gitu. Kalau dulu aku galak Mas, sumpah. Serius. Dulu aku galak, banyak juga yang mental. Itu ya aku ngono ya kegalakan Pak ya. Nah, tapi aku terakhir galak itu anak-anak pada ngomong ya. Om Koko itu terakhir galak itu di tahun 2019. Wah, 7 tahun silam Om. Terakhir galak, habis itu nggak pernah galak lagi sama yang anak-anak yang baru. Salah satunya ngomong siapa ya Damar kan dari sama aku kan 2016. Jadi dia kan tahu di saat aku ada batch baru masuk itu kan aku galak apa dia ngerti. Nah dia bilang Mas Koko ini mulai ora galak 2019. Tapi untuk espressonya ini Om Koko pesan khusus ya blendnya ya untuk khusus Prada ya. Iya. Karena berapa kali saya nyoba punyanya Damar kayaknya nggak se yes iki ya. Khusus ya Bang. Memang khusus nah aku. Oh alah pantes. Pinter juga ini. Dia udah tahu soalnya, udah tahu apa ya. Ya wes kan 2000 aku sama Damar itu betulnya dari tahun 2015 betulnya. Oh. Zaman Damar masih di Black Java. Sama Mas Saladin. Iya iya, Adin. Nah, terus 2016 gabung sama di Prada ini dia tuh. Jadi ya sekarang tahun. 9 tahun, wis paham deh. Nah, blendnya Prada, oh ya. Oh iki. Memang beda. Gitu. Jadi ya kan untuk barista sekarang ya seperti itu. Aku lebih suka apa ya? Mendidik mereka, mendidik menjadi barista. Itu nanti kelihatan loh. Jadi momennya di kopi itu kan betulnya ada 2. Betulnya ya. Nah, menurutku aku melihat barista ya. Dia untuk fokus ke manual brew atau fokus ke espresso base. Nah, ngono aku dari nol didik gitu, terus nanti di tengah-tengah ada ketahuan nih.
Satu mau fokus ke espresso base, satu fokus ke Manual. manual brew. Itu udah ketahuan. Ketahuan lagi ya, oke next daerah bakalan kopi mana, yakin aku. Ada kayak gitu juga. Jadi sekedar ya wis teko gawe kopi selesai wis. Jadi nggak ada antusias. Itu juga ada banyak. Yang mental juga banyak dulu. Sebulan pamit, 2 hari pamit banyak. Prada ini termasuk yang masih eksis toh Om sampai sekarang Om. Pernah bosen nggak sih Om ngurusi warung kopi? Kalau Ngomongin kopi lah wes. nek ngomongin kopi rano bosen ya man. Oh. Nggak ada bosennya sebetulnya. Karena banyak cerita sebetulnya. Kopi kan orang melulu kopi. Rasanya apa segala macam. Kopi kan banyak. Ya kan? Rasane wong ya ngopi. Iya. Gibah ya ngopi ya iso. Ya banyak. Nggak bosen. Aku tiap hari juga di sini. Dan itu aku lakukan ya dari pertama dari 2003 juga sama. Setiap hari tahun 2003 itu aku nggak pernah lepas dari waktu itu dari rumah kopi nggak pernah melepas. Walaupun aku libur, aku juga di sana. Gitu. Karena apa? Ya ki mau koncone akeh. Nah, aku di sini juga sama. Di sini juga koncoku akeh. Gitu. Jadi kadang itu nek ora ana konco sik teko ngene kadang sok tanten-teni. Iya. Mau jenenge wedang. Kita Ngawe jualan. kadang. Ah, Iya. Betul. jenenge wae kita dodolan wedang. Wedangnya nek wong Jawa filosofine kan ngawe-ngawe kadang. Nah, aku niatku seperti itu aja. Gitu. Masalah itu nanti ada untungnya atau enggak untungnya kita pasrahkan bae kasek dulu. Betul sih. Betul enggak? Betul ya Om. Yang penting ikhtiar ya Om. Ikhtiar ae wis. Di Prada ini kan tak lihat ada beberapa koleksi buku. Suka baca ya Om? Ya, Apa buku yang paling disukain Om? apa ya? Nah, aku semua buku tak sukai sih. Jadi Tapi nggak ada genre yang paling disukai? Nah, aku genre itu nggak ada, Mas. Nggak ada. Karena ya betulnya yang bawa buku itu istriku betulnya. Oke. Ya buku-buku, ada buku-buku fiksi, ada ada. buku-buku non fiksi kan Om. Nah, itu kan buku-bukunya bojoku jane. Nah, dari tuku ya dari bar maca aku ya melu maca. Tapi aku meng tah nganu, tah manut ya. Melu. Apa buku yang bisa direkomendasiin Om buat teman-teman? Buat dibaca, harus baca nih gitu. Kalau aku sih buku lebih suka, sebenarnya ya nggak suka sih. Ya rata-rata tuh sejarah nah aku. Sejarah ya, Om? Apapun itu. Sejarah Jawa, sejarah aku Eropa, suka, dunia. Eropa. Aku punya buku Bhagavad Gita. Wes ngeri. Ceritanya Arjuna bersama anu ya, Itu Krishna. menarik loh. Kuwi wacana kuwi. Seru kuwi. Seru itu. Nah, itu nang omah lagi bukunya. Oh iya, engko nek ilang Ilang Om, repot. ngene, Om. Oh, mumet Om. Ah, isan. Itu aku baca tuh dulu tuh tahun berapa ya? Tahun 2000 tahun 2002 gitu. Tolong tahun ra rampung aku, Mas. Menjiwai banget berarti. Baleni meneh, baleni meneh. Ora paham apa. Baleni. Tekan kene kok iso ngene to Ki? Apa to Ki? Baleni meneh goleki meneh. Oh, runtutane kene ya baleni. Ana dia tuh kan detail banget loh dia ceritanya. Pernah baca bukunya? Saya baca sekilas, belum selesai saya. Oh, belum selesai. Ada di Ada tempat kami. bocor tengah rambut. Banyak tentang kehidupan di situ saya. Kalau karakter konsumennya berubah nggak sih Om dari zaman pertama kali Om buka kedai sampai sekarang? Kalau karakter konsumen tuh menurutku enggak sih. Jadi Jadi karakter konsumen itu tergantung si apa ya, si coffee shopnya itu sih. Mas. Karena konsumen itu kan dia silih berganti ya pasti. Yang apa ya, yang dari dulu sampai sekarang ada juga ya. Cuman menurutku konsumen itu ya dari coffee shopnya itu sendiri sebetulnya karakternya. Jadi di saat ada dongeng nih, dongeng isinya kan karo buku.
paling enggak orang yang datang ke dongeng itu satu frekuensi dengan Mas Ranggo. Betul. Satu frekuensi dengan si dongeng ini. Hmm. Dia kan tidak satu frekuensi, ya dia akan mental. Sama nggak di Prada. Berarti rata-rata penggemar jazz ya Om di sini. Bukan penggemar jazz sih, tapi penggemar musik betul. Ya. Bukan penggemar jazz spesifik, tapi penggemar musik. Jadi dikasih musik apa aja dia oke. Gitu. Jadi bukan penggemar jazz, tapi penggemar musik aja. Dan penggemar kopi pahit. Kental Om. Kental loh. Yang pahit ya ora mau legi enak kok asem kok. Kompleks tenan. Teman-teman harus coba ini di Prada, kopi ini tenanan aku kurang ngapusi recommended. Coba. Nek ini Om, apa namanya? Di Jogja itu pasti sebelum serame sekarang itu pasti juga banyak komunitas toh Om. Komunitas yang paling sering neng Prada itu komunitas apa Om? Kalau di Prada sebelum aku selesai ini. Kalau komunitas Prada itu selama di Togamas itu senian betul. Ya berapa kali penulis mampir toh Om, Iya. tak delok iku sangat-sangat iki. Senian, caca seni lah, caca seni panggung, seni rata-rata mereka di situ. Jadi di saat 2019 aku memutuskan untuk tidak lanjut di Togamas itu banyak yang menanyakan betul. Terus aku bilang, aku nek ngurusi loro kesel. Gitu. Terus aku cuma yang di Selokan itu. Iya, Sama Daman ada referennya itu. Akhirnya aku fokus di situ. Tapi ya ndelalah nek wong Jawa iki ya, ndelalah untungnya aku ora perpanjang, Mas. Soale tahun 2020 iki Covid. Jadi sempat rehat sebentar ya Om? Prada? Atau langsung pindah sini itu ceritanya? Prada tuh nggak pernah ada rehat. Oke. Jadi dari tahun 2019 tuh nggak perpanjang di Togamas ya maksudnya? Oke. nggak perpanjang. Tapi kan aku di Selokan itu kan udah 2015. Oh iya. Berarti sempat juga yang di depan Jendela itu? Jendela itu 2010-2011. Oke, berarti 3 mak Om berarti, toh Om. Ya, tapi kan sana udah tutup dulu. Oh ya. Karena udah tutup. Terus 2012 aku di Kota Baru sama Togamas. 2015 aku buka yang di Selokan, tempatnya Om Landung. Penulis. Oh iya, Landung Simatupang. Ya, Oh. tempatnya Om Landung Simatupang, karena itu rumah nggak dipakai, terus aku tembung, Om boleh nggak? Yo, sekono tunggu. Nah, gitu. Jadi di saat aku 2019 memutuskan tidak perpanjang di Togamas, udah ada di Kota Baru, udah ada di Argulo, udah di Selokan. Jadi kene tutup, kene saya melaku, udah. Jadi aku ngurusi siji wae. Ndalane 2020 kok Covid. Baru pindah sini berarti tahun berapa Om? Aku pindah sini itu 2023 akhir. 23. Gimana Om? Situasinya kan di sini padat sekali Om. Ya, nah aku PDW sih Mas. Ya wis menang jeneng kok ya. PDW di saat aku di sini kan dulu bekas Aegis ya. Aegis betul Om. Saya Aegis terus karena aku di tempatnya Om Landung itu nggak bisa diperpanjang, terus mau dipakai sendiri, wes aku golek cari-cari tempat gitu. Dan lalai si Breng itu ngepost, nah Aegis itu tutup, terus tak kontak gue, tak perpanjang gue, ya boleh Om, ya wes, aku pindah sini 2023 akhir pindah sini, dan sampai sekarang. Udah jalan berapa tahun? 2 tahun ini. Alhamdulillah. Kali kuning wong dodol kopi. Nek dulu Om Koko juga ikut komunitas kopi nggak Om? Enggak. Bisa ceritain lah Om, cerita komunitas kopi di Jogja Om. Dulu tuh sempat mau terbentuk tuh komunitas kopi, cuma jadi tahun 2000 berapa ya? 2004 kok ya. 2004, waduh. 21 tahun lalu. Aku lagi mlebu kuliah we Om. Ngopine jadi blandongan aku. 2000 ya 2004 saat 2004-an lah. Sempat mau karena kita masih ingat itu ada pertemuan owner coffee shop di Jogja. Temennya ning Jendela kae. Iya.
Waktu itu ada kedai kopi dari si Mas Citot, kedai kopi, terus Flor Kali, banyak kok dulu. Karena apa? Dulu mau bikin komunitas itu karena apa? Desas-desusnya brand besar mau masuk Jogja. Oh gitu. Wow, piye iki ngono kae. Dan besarnya apa itu? Starbucks. Aneh ngamplas sih. Wah, udah bingung aja. Iki piye iki brand gede. Ya udahlah, kita bikin komunitas saja. Tapi ya itu akhirnya cuma wacana aja. Habis itu ya mereka kita jalan sendiri. Jadi Berarti sebenarnya dulu ada asosiasi pemilik kedai kopi ya Om yang sedang hendak dibentuk gitu. ya sedang mau dibentuk. Oh. Gitu. Sedang mau dibentuk. Kita udah kumpulin waktu itu. Cuman nggak jadi. Cuma nggak jadi. Ya nggak tahu, nggak jadi, nggak berjalan. Berarti sampai sekarang nggak ada nih asosiasi pemilik kedai kopi nggak ada. Nggak ada. Itu neono apil. Oh iya bener. Seru. Wih. Oh. Ya iya. Oh. Nek sing ngetuani Om Koko gelem aku. Nek liyane ketok mesti nganu ya Om. Rentan gue politis ya. Nah, saya misalnya main ke tempat siapa gitu. Wah, ini kepentingan apa iki dongeng ngono lho. Wis wedi sik. Terus seperti sih. Tapi kalau barista sudah ada ya di waktu-waktu itu ya. Waktu itu udah 2004. ada. Itu waktu itu masih ingat aku barista Istimewa Yogyakarta. Ya dipandegani sama si ada Kiki, ada Angga, ada Don, Studio Kopi. Oh, Kiki Bian. Kiki Bian, Bos. Ya, Lagani. Memang luar biasa ya dia dari dulu ya. Dari dulu latte art. Itu anak-anak itu dulu. Terus jadi BKVR itu BKVR itu setelah setelah BIY berarti. BI. Oh. BKVR itu kan setahu kan anak-anak manual brew kan. Oh, malah manual bro, bukan barista yang mesin gitu ya. Oh. Anak-anak manual brew. Karena barista mesin itu pasti di latte art, Mas. Zaman segitu ya. Ada Vicky. Iya, pikir aja. Cah ki obatan apa STTN Batan, Sekolah STTN. Tinggi Nuklir wih. Saya wis kondang deh. Kondang. Tapi kalau Jogja mesti mampir ini toh. Enggak ya? Wih, waton be ra mampir piye. Ada dihampiri ya sih hype-hype aja. Terus BKVR itu berarti tahun berapa, Om? 2010-an atau Enggak, sebelumnya? BKVR kuwi kita tahun piro ya aku lali. Belasan gitu. Oh, belasan ya. Kita belasan. Kalau nggak salah. Hmm. Pepeng itu kan masih di PSL. Masih muter deh. Oh, masih muter, belum mandek di PSL. Belum. Oh. Belum. Masih muter kita ini, rasa lah Pepeng. Terus si Om Bayi Om PY masih di mana? Semesta, enggak? Legend. masih semasa kita. Ini rasa lah. Nah, Legend kan 2012, Mas. Legend kan 2012. Awal 2012 sudah di Kota Baru. Oh iya. Ya kan. Bandungan, Semesta, Oh iya, heeh. Om Bayi. Suwe ra ketemu ya. Wong dasar aku ora tau dolan. Ayo nek Om Koko ya wis kudu disowani yo, Aku beda. ora tau dolan wong iki. Kene sing enom kudu dhewe sing dolan iki. Ora tau dolan. Jadi nek pas ketemu ya pas acara-acara bae. Sama temen-temen. Jadi menurutku itu nek ana acara-acara kayak Jogja Coffee Week itu nek aku sih Iya. menjadi tempat reuni aja. Hmm. Acara-acara event-event kopi menjadi tempat reuni aja. Itu seru gitu. Kan banyak cerita. Ah iya. Wong-wong lawas. Sing ngomong lawas sih sapa wae Om yang masih bisa kita sowani kira-kira Om. Ngomong lawas sih siapa ya? Ngomong lawas sih di atas Kayaknya 2000. semuanya sudah jadi Martin deh Om, udah tutup. Oh. Ngomong lawas sih nek di angkatanku udah nggak ada. Oh iya. Angkatanku tuh nggak ada. Kedai kopi tutup. Iya, betul. Angkatanku kan hitungannya angkatanku. Angkatanku udah nggak ada. Paling jadi angkatan 2009-an. Studio Kopi. Oh iya, Mas Don. Don, itu kan 2009. Dulu kopi hitam ya Om. Dulu Kopi Hitam. Terus Studio Kopi. Terus apa mana ya? Flow tuh nggone Kiki lho dulu. Oh. Pak Muslim. Oh iya. Flow itu 2009. Lagani itu sama Lagani. Flow dulu baru Oh, baru Lagani. Lagani. Oh. Lagani. Ya sekarang orang lebih tahu Lagani. Oh, sebelumnya namanya Flow. Namanya Flow. Oh, tempatnya sama juga Tempatnya di sama. Cendrawasih itu. Iya. Yang punya sama.
Oh. Pak Muslim. Seven Soul. Sama. Mbok nek saiki wis yang tua-tua mbok Dorati aku ning. Pepeng itu wae. Pepeng 2013. 2013. Iya. Ya Pepeng 2013 kan saploke punya tempat toh. Iya di Nah sadurunge dia udah lama Mas sebetulnya. udah sempat ini ya keliling ya. Kopling. Kopling kan Pepeng barang toh. Kopling udah lama. Woneh ya semua ya. Nali aku. Dulu kan kalau nggak salah Om, koreksi Om kalau keliru. Kalau mau beli alat, beli bahan itu kan ke tempatnya Pak Rahadi kayak apa guys? Krema. Ya, cuman di sana kayaknya. Iya, Mas, benar itu. Benar. Nah, Krema itu Mas Rahadi itu sama berangkatnya. Oh. 2003 2004 sama deh. Cuma dulu dia belum punya kantor. Oh. Masih keliling nyelas ya. Sama. Dia kan dulu kuliah di sini kan. Mas Rahadi. Sama. Aku kenal Mas Rahadi itu 2004. Jualan kopi impor waktu itu. Import mesin kopi. Iya. Ya sama kayak sekarang. Sama. Dulu wong lawas wilan. Orang lama itu. Ya tangguh juga. Tangguh saiki duwe Tangguh. ruko sangar ya. Om. Sangar tangguh. supplier pertama. Menurutku loh supplier. Walaupun dulu di sini dulu juga ada Opal ya. Oh iya Opal. 2000 berapa? 2004 itu udah ada Opal. Dulu sebelum rame roastery gitu, Om Koko ambil kopinya dari mana Om? Terus biar matchin sama seleranya Om Koko piye Om? Ini dulu itu kuncinya tuh satu kok. Dulu yang tak pegang sama yang tak pegang waktu itu adalah gimana mengenalkan kopi ke masyarakat yang aku jual kopi gitu dan bisa cocok dengan dia. Sekarang bisa dibilang hampir tiap rumah zaman dulu pasti punya kopi kapal api. Betul sekali Om. Betul kan? Pasti punya kopi kapal api. Aku pikiranku harus mendekati dia. Sopo sih dodolan yang apa namanya? Yang kualitasnya lebih baik. Aku ambilnya apa Mas? Excelso. Oh iya satu pabrik ya. Kan satu pabrik PT Santos. Apa pakainya Excelso. Jadi di saat aku mensajikan espresso, black coffee segala macam, mereka familiar. Walaupun itu aku juga jual Excelso kan juga single original kan. Single original. Ya itu aku jual itu aja. Tapi kan untuk aroma segala macam kan nggak jauh berbeda dengan waktu itu dengan kapal api. Nah itu aja. Nah perkembangannya waktu terus aku mencoba mengambil roastery dari Malang waktu itu. Oh malah dari Malang pertama kali. Mencoba roastery dari Malang. Oke. Nah terus Krema waktu itu juga sempat ambil dari Krema juga. Dari Malang karena di Jogja ada roastery, konco dhewe ya wis. Pakai Krema. Nah sekarang ono Damar ya wis kan Damar wae. Nah, ada. Dulu kalau untuk roastery pertama aku yaitu pakai PT Santos, yang kedua aku sama Malang, sempat sama Pak Mul dulu, Taman Delta ya. Sempat sama Pak Mul, sempat. Tapi kedai kopi dulu juga ngambilnya dari Pak Mul. Betul, Taman Delta. Tapi memang pertama kali Prada udah langsung mesin ya Om? Langsung espresso base ya? Langsung espresso base, karena apa ya? Ya karena basicnya dari situ sih, belajarnya nguliknya. Nguliknya dari situ. Nek tuku mesin ya angel ya zaman dulu. Nunggu suwe atau kalau sekarang kan kita mampir ke mana itu kan wis Jogja kan ora ono Mas. Jadi paling ora saka Jakarta. Gitu. Paling enggak dari Jakarta. Nek rusak terus piye Om? Spare partnya zaman dulu apakah ada? Nek rusak kuwi. Aku bener-bener bayangin masa lalu tuh piye ya carane dhisiki caca dhisiki iso tangguh ngono lho. Berarti nek rusak mbiyen ki ya nek mbiyen itu betulnya itu
ada kok teknisi betulnya di Jogja. Nek ra salah ning Opal ya. Karena Opal itu kan juga dia kan suplai ke hotel banyak. Dan rata-rata mesinnya kan Seiko. Itu teknisinya Opal yang dipakai. Anak-anak zaman dulu kalau nggak salah. Aku kenal sama teknisi mesin di Jogja itu namanya Mas Rusjono. Oh iya tahu Mas Rus. Gue itu wong suwe. Heeh. Lawas. Wong lawas tenan. Teknisi mesin kopi. Sampai sekarang aku pakai dia. Oh bener. Dia ini rata-rata Rusjono. Masih Mas Rus masih dia berkecimpung di dunia permesinan. Permesinan. Karena coffee shop Jogja waktu itu 2005 kan juga banyak. Menjamur. Tapi nggak sebanyak sekarang toh Om. Enggak. Sekarang sekilo 14 warung ya Om. Jadi Jalan Solo itu banyak Mas. Ono Watu Kali, ono wah mukah banget Jalan Solo itu. Banyak sekali. Dulu sentralnya mah Jalan Solo ya, bukan Jakal atau sini ya? Enggak. Dulu sentralnya itu Seturan Oh, jelas. Seturan. Sentralnya Seturan sama Awal Jalan Solo. dulu. Oke jenenge. On Cafe. On Cafe ya, On Cafe. On Cafe itu kan wis kelasnya wis tata skena zaman biyen di sini. On Cafe. Ya On Cafe iki susu juga ya On Cafe. Mas Oge. Itu sik mandegani. Ini fenomena kopi sekarang ya sebenarnya dan semakin kesini makin set. Nah dulu kan ini Mas, dulu tuh grafiknya sangat kelihatan. 2003, 2004 tuh naik. 2005, 2006 turun. 2007 naik. Nah mulai naik lagi setelah ada lomba barista di Jogja. Oh. 2010. Oh 2010 lomba. Wah, itu langsung tes. Itu penyisian regional atau? Regional untuk nasional. Oh. 2010. Nah itu 2010 tuh yang si Kiki sama si Deddy Samsura yang ke nasional. Oh, oke. Kiki juara regional 2010, Dedinya juara 2 kayaknya. Tapi nasionalnya kan terus Deddy Samsura kan. Iya, yang berangkat ke luar nasional ya. Ke nasional. Berarti Nah, setelah Deddy Samsura dari juara nasional, lah sini, kopi shop tok banyak sekali. Berarti Jogja itu kalau bicara kapasitas barista itu juga cukup bisa diandalkan ya Om ya, sampai bisa. Ya, nah menurutku tuh bisa diandalkan. Menurutku ya. Cuma sekarang itu kayak mereka tuh nggak ada apa ya. Dulu kan gregetnya bang, oke gitu. Sekarang kan mulai gregetnya kok kurang. Sebenarnya sayangnya di situ. Saya itu dulu masih ngalami ya Om, nggak tahu kalau di Prada masih nggak ya. Saya itu masih ngalamin orang ke kedai kopi itu tebak-tebakan Om. Iki kopi opo, maksudnya blend ngono loh, ora diketahui identitasnya. Kemudian kita bisa menebak ini kopi Sumatera, ini kopi Sulawesi, ini kopi Jawa, ini kopi Bali gitu ya. Sekarang itu kok saya itu nganu ya Om, beberapa kopi ki ora berhasil ngidentifikasi, terutama kopi-kopi sing prosesnya aneh-aneh lho. Kuwi sakjane sing salah apa ya Om? Saya nih. Jadi ora ono sing salah. Lah ora iso nebak ya Om, sama sekali ya. Salah. Biasanya kan kita punya kecenderungan, oh iki Sumatera. Karena kalau sekarang kan teknologi ini untuk di petani kan juga udah apa ya, udah ya mengikuti zaman lah. Teknologinya udah lebih bagus lah dari zaman dulu. Jadi mungkin untuk single origin mungkin masih bisa lah. Karakternya masih kelihatan. Cuma walaupun bisa, itu untuk menebak, oh ini darah ini susah juga. Wis angel ya. Susah, nggak bisa. Bisa, oh gayo iki gitu kan. Oh iki Bali. Oh, gitu. iki gayo. Mungkin karena prosesnya klasik ya zaman dulu ya Om. Karena prosesnya oke Mas. Tapi kalau Prada konsisten di jalur klasik ya Om. Kalau untuk Nggak espresso, aneh-aneh. untuk espresso base aku jalur klasik. Tapi kalau untuk manual brew kan ya. Yo, monggo ya, punya pilihan banyak. Tapi kalau untuk
espresso base kalau aku klasik. Masih di rata-rata masih di wash sama di natural aja udah selesai. Yang apa-apa itu enggak tahu aku. Podo aku nek kok ora ngerti ya. Takut ya nek rasane oke nek melenceng. Bikin ngelola warung kopi kan susah Om. Ada nggak Om pesan-pesan buat teman-teman yang menyimak tandang ini untuk piye to carane ben warung kopi tetap eksis, tetap laku, tetap berjalan di tengah persaingan yang ya sekarang kan lautan berdarah-darah ya Om ya. Lautan berdarah. Ya jadi susah itu di saat kita bertahan loh Mas. Bertahan dari gempuran-gempuran bermunculannya coffee shop banyak yang baru-baru ini, yang gede-gede, yang apa, yang dari brand-brand besar juga udah pada masuk, brand-brand nasional gede juga pada masuk. Nah, saranku tuh mau bikin coffee shop itu ya satu, kamu harus tahu semuanya, tahu bisnisnya yang jelas. Kowe nek tahu kopinya tak rugi nanti. Tahu bisnisnya, cara berhitungnya tahu. Nek masalah untuk tahu kopi itu sambil jalan nggak apa-apa, tapi kalau tahu bisnisnya itu jangan sambil jalan, bahaya. Nah aku mungkin sambil jalan. Nah, trial error berarti. Ya trial error. Nah saya kan ilmunya udah banyak sekali. Kamu dulu iso mentor banyak. Dulu mentorku siapa? Sekarang belajarnya bisnis dulu, bisnisnya. Bisnis coffee shopnya itu seperti apa? Bisnis coffee shop itu seperti apa? Cara penghitungannya seperti apa? Cash flow-nya bagaimana? Itu kan sekarang bisa download semua kan. Berbayar mamanya, tapi kan bisa. Kalau zamanku dulu enggak. Saranku itu satu, belajar itu dulu. Nah, kowe siso belajar kopi itu sambil jalan masih bisa. Gitu. Kopi itu sekarang gampang belajarnya. Sekarang undang mentor oke. Kan gitu. Nari duitnya berarti Om. Iya, nari duit. Terus kalau mau bikin kecil, ya seunik mungkin. Ini Jogja soalnya. Harus unik. Aku punya apa ya? Enggak punya sih, cuma yang ngelola Instagramku itu kan punya coffee shop, namanya Tekosu. Oh, Freddy. Ya. Lah Freddy kan unik. Aku dulu tak ngomong sama dia, kamu kalau mau bikin, kan dia sebelum mau bikin kan konsultasi. Tak bilang kamu kalau bikin harus unik loh, enggak cuma sekedar ikut-ikutan. Beneran dia bikin unik. Tempat untuk foto, untuk apa segala macam, itu kan unik, jadi unik kan. Barang-barang jadul isinya, dia jualnya sama, kopi segala macam dia sama jualannya. Cuma kan yang dia jual kan nggak hanya produknya aja, tapi ambience-nya dia jual juga, kan gitu. Nah sekarang ya kayak gitu. Itu ya kalau mau kecil. Kalau mau skala besar ya tanding-tanding kok kasih gede-gede kayak kurangnya apa, mbok tambahi bae. Om Koko pernah tadi cerita kalau ini apa namanya pernah bangkrut kok Om. Pernah. Nah ini mungkin kan berarti kan salah sini usaha kan mental ya Om. Ya mental. Kok bisa berani bangkit lagi Om? Duh gini, Wong ini, gue masuk di dunia usaha, ya kan. Apalagi duitmu utang, kan gini. Hitung-hitungannya gini, bodoh nih utang-utang. Oh bikin ini, modal 100.000 hutang, ya kan? Hutang kan harus dibayar, ya kan? Nah, di saat ini selesai bangkrut, hutangmu sih bayar sopo? Kan gitu Mas, hitung-hitungan. Hutangmu sih bayar sopo? Loh, otomatis kamu harus hutang lagi no. Iya. Untuk bikin ini, biar berjalan, belajar dari yang jatuh ini. Belajar dari jatuh ini berjalan ini jadinya berjalan kan. Iso nutup iki mau. Iki bodone ngono kuwi. Makane saranku nek arep usaha aja nggodhe pribadi. Nek bangkrut ya wis selesai. Biasanya wis sih rampung ngono. Aku ora cocok. Padahal mentalnya urung ke ini, maksudnya mentalnya belum tergembleng. Apalagi di kopi, persaingannya kayak gini. Jadi mau kudu tetek atine. Takono akrom. Udah pernah ketipu juga Om? Hah? Udah pernah ketipu? Ya aku tahu itu. Om Koko udah pernah ketipu juga? Alhamdulillah belum.
Nek ngapusi aku kualat. Karena ada yang menu aku kualat deh. Tahun Akrom paham. Aku tahu kapusan ya Om, makanya kemudian waduh iki berarti jan wis usaha tenan iki kapusan bisa ceklok. Sebetulnya ya nggak ketipu sih, cuma nggak sesuai dengan apa namanya Janji ya? Janji itu aja. Sebetulnya nggak ketipu. Menurutku kalau kita ketipu itu kan ya kita belajar yang harus membayar aja. Iya, iya. Betul nggak? Betul, betul. Ana we kapusan karo A. Kamu udah gede toh kan. Ya anggap aja kamu belajar dari A dengan senilai itu. Iya. Ya wong kuliah lah ya. Oh, gawe ngono. Nah, aku tak gawe gitu aja sih. Sebetulnya kalau masalah kayak gitu itu. Ya muga-muga ora. Semakin kesini harusnya semakin apa ya? Semakin harus tahu lah. Maaf. Gitu. Karena banyak juga kan di dunia perkopian yang tipu menipu. Gue loh Mas. Padahal yang paling larang usaha itu kan nama baik ya Om. Iyalah. Nama baik Mas. Itu yang paling larang. Itu paling apa ya? Paling yang aku jaga sampai sekarang. Betul. Makanya kemarin aku sempat mau bikin acara itu. Nek belum siap mending nggak usah aku bilang gitu sama anak-anak. Kalau udah siap oke. Aku nggak mau menanggung nama ini yang sudah aku jaga dari tahun ke tahun. Nanti gara-gara acara ini terus kita jadi nama kita jelek ngapain? Kalau kita bikin acara buat senang-senang kenapa tidak menjadi senang kan gitu. Ya Om, boleh kita bikin acara. Ya wes alhamdulillah mereka pada senang ya wes. Ya Om Koko ini kan udah didik banyak anak-anak juga ya di profesi barista. Ada nggak sih Om kiat-kiat atau masukan buat teman-teman yang lagi belajar kopi? Kira-kira harus dimulai dari mana? Terus apa yang harus dijaga asanya supaya tetap terus semakin hari semakin meningkat, semakin lebih baik? Jadi yang harus dijaga untuk asanya itu ya pengen tahu aja. Keinginan tahuan kamu itu yang bisa kamu bikin jadi lebih meningkat lagi. Itu sih. Hari ini dapat ilmu ini, dapat pengetahuan ini. Kalau kamu tidak punya keinginan tahuan tentang ini lebih lanjut, ya akan berhenti di situ. Ibaratnya wong kuliah, itu kan semester 1 cekoki loro ya seperti itu. Sama. Jadi kalau mau belajar barista khususnya itu ya satu jangan nek saya kan cahanya pengen wah ben ketok keren kan gitu. Biasanya langsung melompat pengen latte art ki lho Om. Baru rata-rata nek bocahku kan itu metune kuwi Om. Itu udah wajar Mas. Itu wajar. Wis iso latte art terus wis ora gelem meneh. Nah, Ngerti-ngerti nglamar ning nggon liya. Itu satu hal yang wajar. Itu tak akui itu memang rata-rata seperti itu semua. Hampir itu seni karena memang seninya di situ, jadi kan jiwa seninya ada. Nah kita memasukkan mereka juga lewat jiwa seni juga. Jadi latte art itu begini kamu harus basicnya dulu segala macam. Jadi rata-rata memang di tempatku juga sama, makanya di tempatku itu ada dua nanti terpisahnya, satu fokus di manual brew, satu fokus di latte art itu tadi. Ya kita harus nek aku ya kudu nek untuk Prada sendiri ya aku harus benar-benar bisa ngomong itu tadi. Iya. Ada kalanya oh ya, ada kalanya enggak, kamu harus gini dulu. Step by step aja. Berarti sekarang lebih sabar ya Om? Iya. Sabarnya dipertebal ya. Ya di note neng ya. Ibaratnya ndasi cul kene buntute ceklisik ae. Jadi di note ae, enggak apa-apa. Kan harapanku itu kan apa ya? Bukan menjadi barista tuang-tuang. Iya. Kan kasihan betul. Dia merasa udah menjadi barista. Cuma espressonya udah jadi, ya nggak es kopi susu kan sayang. Jadi skillmu ya
khususnya untuk espresso quiz, ya kamu harus benar tahu espresso itu seperti apa, kopi yang mau dibikin itu seperti apa, nggak ngasal juga. Cara pouring, cara steam segala macam itu juga harus dipelajari juga. Terakhir Om, kan ini isu terakhir itu di dunia kopi khususnya saya kemarin sempat dipelintir ya Om. Pelintir Laduk tenan nih. Jadi ini Om, apa namanya? Banyak owner coffee shop yang tidak mendukung standar upah minimum provinsi gitu ya Om. Sebenarnya standar UMR itu sebenarnya, tapi beberapa kawan-kawan yang ada di owner itu kan bilang sebenarnya nggak masalah sih soal gaji UMR, tapi kompetensinya ditingkatin dulu. Kalau menurut Om Koko gimana sih sebenarnya? Kalau aku gini, melihat dulu coffee shopnya. Kita menyandang coffee shop gini, jadi aku yakin harapannya orang-orang owner ini, dia juga manusia kan? Iya. Pasti juga pengen memberikan yang terbaik Betul. untuk pegawainya. Betul. Cuma dia juga harus berpikir dengan bisnisnya sendiri. Betul. Kalau bisnisnya itu tidak mampu untuk membayar itu bagaimana? Nggak bisa jalan dong Nggak bisa usahanya. jalan, kan gitu. Nah, itu berawal dari itu bisa diposisikan di saat apa ya? Waktu kita interview pertama, ada orang apply, kita jujur aja. Owner tuh harus jujur Mas, Ya. harus jujur. Dalam arti gini, mamane, oke kamu tak gaji UMR, mampu nih coffee shop. Tapi kalau coffee shopnya betulnya mampu tapi dia tidak menggaji UMR, itu kan nggak bagus juga. Iya, itu persoalan. Persoalan. Iya. Nah, nek ngono aku, mereka langsung tak, oke, kamu hitungannya bukan UMR mamane. Kamu seharian segini. Masukmu terserah. Pokoknya hariannya segini. Ada yang mau, ada yang enggak. Kalau mau, ya buktinya mereka bertahan. Jadi Iya. kan dia tahu. Hmm. Karena aku di sistemku di Prada ini semuanya open. Karena mereka belajar semuanya. Enggak cuma barista loh Mas. Termasuk pengelolaan. Semuanya. Wes, berarti lulusan Prada iso buka warung kopi Om. Banyak wis buka Mas. Ini keren nih gimana menciptakan wirausaha baru. Karena niatku seperti itu. Oke. Niatku pertama itu aku memberikan mereka pengetahuan mereka waktu interview pertama itu adalah aku di sini menyiapkan kamu untuk di saat ijazahmu kalah. Kalau mau ijazahmu kalah, kamu punya skill untuk buka usaha, khususnya di coffee shop. Memang perlu modal, tapi modalnya kalau kamu kecil juga bisa. Gitu. Paling enggak kamu punya skill nih. Jadi pengenku adalah baristaku yang dari sekolah di Barate kue nyantrik ning kene iki, Iya, nyantrik. iya, iya. Nyantrik untuk ilmu. Ya toh. Lulus kuliah. Ngelamar kerja ora untuk gawean. Kan sekarang susah Mas. golek Susah, gawean, betul. ya Lapangan kan? kerja 19 juta ternyata Ya. omong-omong. Omong-omong kan susah kan. Nah, di saat oh iya, dulu aku punya ilmu dari Prada nih, untuk mengelola sebuah coffee shop kecil gitu. Bagaimana cara bikin produk, bagaimana berhitungnya, bagaimana melayani customernya, bagaimana kita kalau punya tim itu seperti apa. Dia kan udah punya ilmu Mas. Orang menggawe tok lho. Ngitung barang lho. Oh, aku blonjone kudu ning ndi. Tahu dia. Nah, di saat dia kalah, ya wis aku tak nggawe coffee shop. Berarti nggak ada resep rahasia ya? Nggak ada Mas. Keren nih. Berarti sebenarnya lebih mahal yang dia dapatkan Om dari gajinya Om. Karena kan sekolah barista larang tenan Om saya 20 juta, 15 juta. Dan itu nggak 1-2 orang, udah banyak. Banyak puluhan. Justru mereka tuh tak support. Aku pernah nyupport satu orang itu di Nganjuk. Barisaku di saat kota baru tutup, mereka terus pulang. Kan alat-alat itu semuanya orang kanggu gitu. Datanglah dia. Om, di aku arep nggawe coffee shop ya. Ning ndi ning Nganjuk. Iya, yo nggawe ya. Aku mau beli mesin kopinya boleh. Boleh. Lah aku bayar mesin kopi ning entuk meja bar, entuk grinder, entuk ngono. Tapi aku bilang, tapi ojo tutup loh ya. Syaratku cuma satu.
Ki mbok gawonan kabeh, sak kulkas-kulkase, sak kursi-kursine, sak meja-mejane gon ning sareku ora tutup. Ya alhamdulillah Mas, malah dadi ono restorannya deh. Alhamdulillah. Itu satu. Belum yang lain, yang di Cilacap. Ini yang di Bangka, anak Bangka. Lulus kuliah lagi wingi. Ngerti Om, aku mau bikin coffee shop. Itu harapanku sebetulnya. Jadi pengen menciptakan mereka itu menjadi Mandiri. mandiri gitu. Banyak betulnya. Wis oke. Nggak takut Om itu menciptakan pesaing baru? Enggak. Orang yang takut dengan persaingan baru itu orang bodoh. Lah ya toh, ora percaya karo Gusti Allah. Lah ya loh. Iya enggak? Boleh sama tapi rasa beda. Betul, betul. Betul enggak? Betul sih Om. Tanganannya beda. Loh, Sing gawe resepnya podo, barangnya podo, hasilnya beda. Yes, seperti itu. Percaya. Nah, aku percaya kuwi. Percaya. Kalau aku sih dari sampai sekarang tuh percaya. Banyak yang tanya dulu, ora wedi po nek ngono. Iki mbok umbar maksudnya pembukaanmu kan pembukaan semua mereka. Oh. Aku cuma ngawasin aja. Di satu ngecek ada yang nggak benar gitu ya. Oh iki rang ini. Ada yang bilang, gue takut dicolong kok. Namanya ada yang nakal. Loh, kalau ada yang nakal itu dia pasti ketahuan. Nggak mungkin enggak. Karena apa? Sistemnya ada di sini, bukan di buku. Iya kan? Aku neng kene neng otakku kan sudah terlihat sistem gitu. Kopi sekilo, aku mau dodolan kopi ya. Oh iya. Kopi ro susu, kopi sekilo susu, kopi sekilo dari semene. Nah kira dari semene kan wis paham kan. Iya. Loh, tapi batak stok semene kok los. Iki piye iki? Kopi sekilo wis entek perang dino iki. Kok susu yuk perang dino. Nah, dengan itu kita nggak menuduh. Cuma rata-rata kalau ada seperti itu keras suwe Mas. Sungkan wisan. Sungkan wisan. Itu pasti nggak lama. Pengalamanku selama 22 tahun itu situ. Jadi di sini aku mendidik mereka satu, yang pertama tadi pengen mendidik, yang kedua adalah mendidik mereka untuk jujur. Di sini nggak ada absensi. Oh, Nggak ada. Absensinya aku jam itu setengah kene. Setengah itu setengah kene. Ora mungkin telat deh. Iya kan? Kan aku mesinnya tadi. Iya. Iya kan? Nah, itu mendidik apa? Mendidik ke mereka itu adalah jadi disiplin waktu. Nek kowe wis jujur iso, disiplin waktumu iso, ya kan? Mengelola manajemenmu iso. Kamu masuk ke perusahaan yang ketatnya sama, ketat sekali, enteng. Sistem itu dibikin karena apa? Biar manusia itu tidak melanggar, betul nggak? iya betul. Kalau diri manusianya tidak ada niat untuk melanggar, dia akan santai aja dengan walaupun ada sistem yang sangat ketat. Iya. Betul kan? Betul, betul. Betul. Bahkan kalau sistem seketat apapun kan pasti akan dicari celahnya toh. Betul. Nek niatnya jadi. Nah di sini itu aku nggak ada absen, aku nggak ada. Pembukaan semuanya kebuka, uang semuanya kebuka, resep semuanya kebuka. Jadi mendidik mereka itu satu jujur. Yang kalaupun ada yang nggak jujur itu mesti konangan dan mesti ya mau mereka tidak enak sendiri. Ya ini luar biasa ya. Luar biasa. Itu berat loh. Oh berat banget Berat, Om, berat Om. Karena di tengah ya zaman saiki toh Om. Zaman saiki di mana orang ya untuk cari orang jujur setengah mati kan. Orang punya dedikasi, orang punya apa namanya integritas gitu kan. Nah betulnya dengan belajar itu selama di sini di Prada kan wajib 1 tahun. Wajib 1 tahun. Nah dalam 1 tahun itu dengan tidak ada apa ya sistem mesin segala macam, kamu menerapkan dengan dirimu sendiri. Itu kan pada mendidik aku 1 tahun mereka untuk seperti itu. Menjadi habit. Nah, wes menjadi habit baik, itu akan menjadi baik terus menurutku loh ya. Betul betul. Betul. Ning yo ono sak mleto, yo ono. Ada ya.
Kalau itu udah karakter susah. Oh, iya. Ra iso, Mas. Iya. Iya kan? Iya. Nek watuk iso mari diombeni obat, nek watak ora iso. wis mati wae. Nek watak. Ra iso. Kan gitu. Jadi dari dulu tuh aku seperti itu. Ada yang ya kuwi mau ono sik ora wedi kok, Mas. Nek ya ngapain takut? Oh, sudah diniatkan. Nggak takut karena ya aku udah punya backup dulu Mas. Udah apa ya? Ibaratnya kulino lah. Kulino ndelok oh iki apik, iki apik. Tidak sebab oke hitungannya kayak ngene kok beda. Nah, itu kan menjadi tahu. Dari satan anak dikumpulin gitu, ya kita berhitung ngono mesti wis Resah ya, gelisah kae lho. Mesti ngono, ora mungkin ora wis mesti ngono. Tapi setiap hari ketemu karakter orang ya jadi hafal ya. Ngono. Jadi nek mau kembali lagi ke masalah salary tadi. Itu tadi tergantung kebijakannya coffee shop masing-masing, mampunya coffee shop masing-masing gitu. Mampunya si warung itu gimana. Tapi ya ada loh, wah omsetnya rame ngono neng sik di apa ya? Maksudnya salarene ora ngono kuwi ora sewajarnya ngono ya Pak yo. Ya ada yang kemarin kena laporan ke Dinas Tenaga Kerja itu toh. Ada. Lah kuwi dolim. Zolim itu betul. Dolim. Zolim banget. Dolim. Loh, nek bocah-bocah ngono aku itu kan dia tahu omset, dia tahu belanja, ya kan? Dia tahu, ibaratnya tahu gaji, gaji tahu dia. Beban operasional dia tahu. Nah itu kan dengan itu kan mereka tak ajak berpikir nek besok di coffee shop, kowe iso ngitung ini, mampumu nanti ke berapa orang si barista ini, mampumu nanti untuk apa mendirikan sebuah coffee shop itu seperti apa. Itu kan tak kasih mereka semua. Jadi alhamdulillah selama ini ya ora ono sih dari ya wis 20 tahun lu wes nggak ada yang komplain masalah itu. Jadi di saat ada yang komplain masalah itu, yang salah bukan employee-nya, Mas. Iya. Yang salah ownernya. Iya, betul. Tetap kepalanya, oh. Iya. Gitu. Jadi saat aku neng rame ngono kae. Ngono sapa iki? Mane kok sampe iki oh ya wajar. Jadi kalau apa ya untuk masa salary itu ya kembali lagi ke satu dilihat dari awal, kedua memang owner itu kita harus jujur juga. Jadi itu meminimalis masalah di belakangan. Iya, betul. Kalau kita jujur. Betul. Transparansi, betul, ya. Keterbukaan itu wajib. Kalau menurutku wajib ya. Iya. Apalagi yang kecil-kecil ya punya aku. Kalau gede-gede korporasi kan mungkin beda lain. Skupnya udah beda. Tapi yang teman-teman yang punya coffee shop kecil-kecil itu ya. Itu resep awet juga sih ya Om ya, teman-teman untuk kemudian bekerja, ya. Kemudian juga loyalitasnya seperti ya. apa. Kalau aku sih itu untuk masalah salary itu kemarin kan ada saya nyinggung masalah aku kadang barisannya tekon belanja tekon iki ya selama barisannya mau belajar untuk belanja Iya sebenarnya kan demikian niatmu awal itu seperti apa kalau aku sih barisan itu mungkin belanja kabeh Mas belanja semua sore itu pasti belanja mereka apa yang kurang dia pergi belanja. Karena dan mereka nggak merasa terbebani. Enggak merasa terbebani. Karena apa ya? Ya itu mau belajar itu tadi. Belajar itu tadi. Belajar kan menurutku tuh di saat kamu mau melakukan. Di sini sistemku adalah sistem hidup harian. Oke. Ini tips-tips ya, tips. Iya, tips. Ya. Untuk coffee shop kecil-kecil itu.
yang apa namanya tips hidup harian itu adalah jadi jangan kita hidup bulanan tapi hidup harian, namanya gaji barista harian, terus untuk operasional juga harian. Jadi belanja juga harian. Itu akan lebih oke daripada kamu udah kecil nggak begitu rame tapi mengikuti nyetokisasi gitu akan lebih berat. Nyetokisasi yo nek sasi itu bahanmu habis, kalau enggak kan banyak juga yang konsultasi sama aku terus aku tutup mau tutup ngopo ngene lah Dead stock, iya. Stok mati, stok uang ada lambat. buat puter di saat uang itu betulnya bisa buat operasional bulanan mau bayar listrik atau bayar barista full duty nempel Mandek. jadi bahan. Kan? Jadi Betul, hidupku betul. harian aja, tapi harian itu dibarengi dengan kita harus pintar. Maksudnya pintar itu satu, mencari barang yang lebih murah. Yuk belanja harian untuk online Superindo lah yo klasak. Lah iya Itu. Itu kawan-kawan nih luar biasa ini masukan dari Om Koko. Itu salah satu tips yang aku bisa bertahan. Tapi menarik itu Om, karena kadang kan orang selalu ngikutin yang misalnya kayak sekarang kan hampir semuanya di sosial media ya. Sosial media kadang tidak pas sesuai peruntukan gitu ya. Makanya apa yang disampaikan Om Koko ini bisa jadi pandangan lain bagi teman-teman bahwa ternyata nggak harus sih nyetok banyak, harian juga bisa nih salah satu kiat untuk bertahan harian gitu kan. Kayaknya menarik gitu. Teman-teman yo, ben ora kukut karena hampir tiap hari buka tutup termasuk alat-alat kan didoli donan ngono ya, menyenangkan wilayah, menyenangkan bagi yang bakul. Maneman. Ya harus ini Mas. Struggle juga sih. Jiwa struggle-mu tuh memang teruji di situ. Jangan menyerah. Aku dulu sebelum punya barista biasanya naik buka awal, nggak pindahan ya, buka awal gitu. Kayak 2009 tuh aku buka dari Jakarta buka awal, kan terus balik lagi ke Jogja aku buka awal. Rantai barista aku. Tandangi dewi. Melihat pasar dulu. Kalau memang sudah tidak mampu, tambah satu, tambah dua, tambah. Itu caranya. Jadi jangan langsung, wah idealnya barista mana, wah klesek. Nek jelek-jelek kuwi. Ya seneng ra seneng, susah seneng yo nek iso mbok tandangi dhewe dulu gitu. Kamu kerjain sendiri. Kalau memang pengen bikin coffee shop. Makanya sekarang kan banyak nih slow bar yang nggak punya pegawai, ownernya sendiri terjun. Ya seperti itu. Kesel tutup. Apa enggak? Rano kesel ya. Saya itu kalah ya Om, yang di Kaliurang itu Jakal itu kan tak tutup setelah 7 tahun toh. Saya ini buka siji wae, kaya Om Koko kita telu dadi seko telu dadi siji difokusi. Saya juga itu Om. Karena sebelumnya mungkin sendiri di sana gitu ya. Sekarang udah banyak banget Om. Di UI itu pasca Fakultas Hukum pindah ke atas tuh kedai kopi gila-gilaan yang dhuwur meja wis sangar-sangar. Instagramable, regane murah. Kalah iki aku. Ya, itu Mas. Nah, sekarang itu kan, tapi kan biasanya loh. Dulu aku pernah dulu itu gini. Aku pernah tahun 2000 berapa? 2005 2006. Kan coffee shop naik nih. Aku dulu pernah ngobrol sama teman-teman. Anak ini, habis itu kan turun 2006 ke 2007 kan turun. Itu pasti entai kontrak. Dia pasti habisin kontrak. Jadi rata-rata dulu kan kontrak 2 tahun. Iya. Arung tamu mesti tutup, Mas. Terus ning ndi wae. Sak pali ku sak. Coffee shop opo wae. Ana coffee shop cilik. Karena waktu itu kan ana coffee shop buka gitu kan, aku mesti untuk berita. Iya.
ono nanyar mas. Nah, kadang kan tak teliti gitu. Pengen lihat. Terus aku tak dulu lagi, akhirnya orang tahun tutup gitu. Mentai kontrak tok. Jadi arep batu kontrak ra iso. Karena coffee shop menjamur, tapi belum didukung dengan konsumen yang menjamur juga. Belum didukung. Kalau sekarang kan udah didukung. Iya, pasar sangat matang sekarang. Pasarnya matang banget. Iya. Nah dari mereka sekarang bermain strategi aja pasar, Iya. dimainkan seperti apa kan gitu. Nah dulu kan bener-bener kowe kudu ndelok pasar tenan. Nah, sekarang kan pasar sudah terbentuk iki. Wis ana kabeh. Nah dari kowe gawe piye carane merebut pasar-pasar ini kan gitu. Nah mbiyen kan coffee shop banyak sik ngerti cappuccino sithik. Dadine ya susah. Makanya kemarin tuh kalau lihat ada Instagram yang pada memasalahkan ini itu, kadang mikirnya ya, kowe iki penal, pasarmu udah terbentuk. Cuma bagaimana kamu tuh Fokus lah ya. fokus di situ, terus ngiming-ngimingi, ibaratnya nek kowe wong lanang pengen wong wedok tekan, nganggo wangi-wangi lah, nganggo apa lah. Gitu sih. Ya, menarik ya. luar biasa ini. Panjang sekali obrolan kita Om Koko. Terima kasih banyak Om Koko. Sama-sama. Ini pengalaman yang luar biasa bagi kami terutama yang masih terus belajar. Alhamdulillah sekali, terima kasih banyak sudah berkenan untuk ngobrol di Tandang. Hari ini kita tandang ke Prada, besok kita tandang kemana lagi. Sampai jumpa teman-teman.